Yogyakarta kota yang kental akan budaya dan penuh dengan pesonanya yang istimewa. Jejak-jejak perjuangan terekam jelas di setiap sudutnya. Susunan identitas sejarah yang ada terabadikan di dalam bangunan museum. Bukankah objek bersejarah sudah seharusnya lestari sebagai apresiasi pada zaman Bahadi, berawal dari sebuah yayasan yang menggerak di bidang riset kebudayaan bernama Java Institute di tahun 1930 hingga sekarang berdiri kokoh di atas tanah hibah dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-8 sebagai museum tertua yang telah berdiri selama hampir 9 dasawarsa. Museum ini memiliki koleksi yang beragam dari berbagai lintas budaya. 2020 Museum Sono Budoyo secara fisik merilis satu koleksi unggulan, yakni koleksi wayang Panji yang saat ini menjadi ikon dari museum ini sendiri. Sehingga kalau melihat Sono Budoyo saat ini, teman-teman bisa kemudian berkorelasi dengan banyak penceritaan Panji yang hadir di museum. Tidak hanya koleksi tapi juga seni pertunjukan yang bisa disaksikan setiap malam hari. Museum ini terdiri dari 8 ruangan. Saat pertama memasuki satu museum, sayap-sayap alunan suara gamelan yang dimainkan oleh seorang yogo atau penampu gamelan mulai terdengar jelas. Berbagai alat-alat musik tradisional Jawa disuguhkan secara rapi di pelataran samping museum. Masuk ke ruang pengenalan, terdapat beberapa objek sejarah. Salah satunya adalah pasir, yang diyakini oleh para petani zaman dahulu dapat mendatangkan kemakmuran hidup dan keberhasilan panen sebagai wujud penghormatan kepada Dewi Kusubira. Menuju ke ruang prasejarah, ruang ini memamerkan koleksi benda-benda peninggalan masa prasejarah. Koleksi di ruangan ini berkaitan dengan cara hidup manusia pada zaman prasejarah. Di antaranya berburu, meramu, makanan, mengenal cara bertanam, dan melakukan upacara-upacara penguburan. Bergerak ke ruang klasik dan peninggalan Islam. Berbagai koleksi bernuansa religi seperti Al-Quran. Nah, sekarang naskah lama dan koleksi bowling disajikan secara rapi di ruangan. Adanya koleksi yang disajikan secara digital memberikan pengalaman baru dalam bereksplorasi di ruangan ini. Bisa disebutkan 98% koleksinya adalah koleksi asli, baik itu dari pengumpulan ataupun dari hibah. Nah, kemudian kalau berbicara kaitannya dengan upaya untuk pelestarian, Sono Budoyo sendiri punya langkah-langkah untuk melakukan satu perawatan, satu preservasi, baik itu preservasi preventif untuk memperpanjang usia atau kuratif untuk kemudian melakukan satu konservasi terhadap koleksi-koleksi yang rusak. Nah, hal-hal tersebutlah yang kemudian saat ini dilakukan oleh museum untuk merawat keberagaman koleksi yang disimpannya. Berjalan menuju ruang batik, kita dapat melihat deretan koleksi batik dari berbagai daerah. Batik sendiri merupakan perpaduan antara seni dan teknologi, menyuguhkan berbagai rangkaian wayang, diantaranya wayang kulit, wayang golek, dan juga rangkaian koleksi topeng yang tersusun dengan rapi. Masuk ke ruang jateng, detail ukiran dan pahatan kayu tergambar secara nyata pada interior, dan koleksinya gebyok menjadi sebuah ciri khas dekorasi dari Jawa Tengah. Ukiran gebyok menggambarkan tentang tujuan hidup manusia, serta keharmonisan, kesejahteraan, dan kedamaian. Ragam koleksi senjata dengan berbagai bentuk dan fungsi seperti keris tompak patrem, tapak udung, dan celurit dipamerkan di ruangan ini. Masuki ruangan tulangan anak, ragam permainan disuguhkan di ruangan ini. Permainan ini umumnya dimainkan oleh anak-anak. Menuju ke ruang Bali, suasana Bali tergambar secara nyata melalui koleksi-koleksi yang ditampilkan di dalam ruangan ini. Di luar ruangan terdapat mili replika pura dan juga bel untuk beribadah atau upacara adat lainnya.
Sejarah bukan hal yang bisa dianggap remeh. Histori yang tersusun rapi memberikan memori bahwa semua berawal dari sini. Museum Sono Budoyo, Yogyakarta.